Selama 4 tahun, Rusia telah mengerahkan segala yang dimilikinya ke Ukraina di darat, dan selama 4 tahun, peta nyaris tidak berubah. Jadi, Presiden Vladimir Putin yang frustrasi mengubah cara perang dijalankan, membawanya ke udara. Gelombang demi gelombang drone Syahid dan rudal jelajah kini menghantam kota-kota Ukraina setiap malam karena pasukan dan tank gagal dan drone lebih murah. Ini adalah perang udara pengurasan yang sesungguhnya, dirancang menguras rudal pencegat dan amunisi Ukraina, berusaha mematahkan semangat negara itu, satu pembangkit listrik dan satu blok apartemen sekaligus. Namun di tengah badai itu, senjata kecil asal Inggris yang hampir dilupakan banyak orang, tiba-tiba kembali menjadi sorotan. Kru Ukraina menjulukinya sebagai pensil pembunuh. Senjata ini tidak mengunci sumber panas seperti kebanyakan rudal panggul lainnya. Senjata ini tidak dapat dikelabui suar atau diganggu peperangan elektronik. Nama resminya adalah Starstreak, dan menghadapi ancaman murah yang diproduksi massal yang kini memenuhi langit Ukraina, Rusia belum menemukan jawaban yang andal untuk itu. Perlu dicatat, Starstreak bukan penemuan baru. Senjata ini sudah diberitakan sejak awal perang. Namun senjata ini muncul lagi 4 tahun kemudian, dan alasannya akan menjelaskan perubahan besar perang. Mari kita bahas apa itu Starstreak, karena jawabannya tidak sesederhana misil yang lebih cepat atau waktu reaksi yang lebih singkat. Semua orang sudah tahu bahwa kecepatan sangat penting dalam pertahanan udara. Misil yang lebih cepat memberi target waktu respons lebih singkat, dan Starstreak sangat cepat, yakni Mach 3 hingga Mach 4 tergantung situasi dan peluncur. Namun, kecepatan hanyalah sebagian alasannya. Yang benar-benar membedakan misil ini dari sistem pertahanan udara jarak sangat pendek lainnya adalah metode pemanduannya, dan disinilah Starstreak menjadi menakutkan. Kebanyakan waktu, misil akan mengunci target melalui pelacakan panas, mencari objek terpanas yang tersedia di langit. Ini penting karena model pelacak panas awal akan mengira matahari sebagai target dan terbang ke sana. Keuntungannya adalah mudah dirancang dan digunakan, serta setelah misil diluncurkan, misil itu bergerak sendiri sehingga Anda tak bisa lagi mengarahkannya. Itu karena misil tersebut memiliki kepala pelacak yang mengunci panas target sebelum diluncurkan. Setelah operator mendapatkan nada audio yang mengkonfirmasi penguncian, dia menembakkan dan misil kemudian mengejar sumber panas itu sendiri sampai mengenai target. Operator bisa bergerak segera setelah misil keluar dari tabung yang sangat berguna. Ini membuat operator tetap hidup. Metodenya cepat dan tak perlu melacak target setelah peluncuran. Namun, jika misil mengejar panas, kamu bisa memberinya sasaran yang lebih panas. Sesuatu itu bisa berupa suar yang dibawa pesawat modern sebagai perlengkapan standar. Dengan penangkal inframerah modern dan manuver menghindar tajam, jaminan tembakan tepat jadi untung-untungan. Starstreak dirancang untuk mengatasi hal ini. Sebagai gantinya, seluruh peluncur menggunakan panduan laser beam riding. Setelah melepaskan pensil, operator tetap membidik target, dan unit pembidik memproyeksikan sinar panduan berupa kisi laser yang diikuti misil. Misil kemudian mengikuti jalur yang ditentukan oleh arah bidikan operator. Keuntungan besarnya di sini adalah operator yang melakukan pembidikan. Saat mereka mengarahkan laser dan sedikit memutarnya mengikuti target, misil akan mengikuti karena memang didesain demikian. Target dapat menggunakan semua alat penangkalnya, namun Starstreak tetap tidak terpengaruh. Produsen Thales menyatakan sistem pemandu ini kebal terhadap semua alat penangkal inframerah dan frekuensi radio yang diketahui, dan klaim inilah yang membuat senjata ini sangat penting. Jadi, mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi sejak pelatuk ditarik, karena disinilah kecerdikan rancangannya terlihat. Operator melacak target melalui unit bidik. Ketika pelatuk ditekan, motor tahap pertama menyala di dalam tabung peluncur, namun sengaja berhenti sebelum modul peluncuran keluar sepenuhnya dari tabung. Itu memang disengaja untuk melindungi operator dari semburan balik roket. Setelah berada pada jarak aman, motor tahap kedua menyala dan mempercepat rudal hingga kecepatan lebih dari Mach 3, dan menurut beberapa sumber bahkan mendekati Mach 4 hanya dalam hitungan sepersekian detik. Tahap kedua terbakar habis dan melepaskan muatan, sehingga mendapat julukan itu. Kita sering membahas rudal, namun penting memahami alasan sistem ini memiliki unit penempatan terpisah. Alih-alih satu hulu ledak, Starstreak melepaskan 3 hulu ledak kecil secara bersamaan. Masing-masing adalah tungsten berpemandu laser. Anak panah sedikit lebih dari 390 mm atau 15,6 inci panjangnya ditempatkan di dalam rudal yang panjangnya sekitar 1,39 meter dan berisi bahan peledak sebenarnya yang menutupi satu kaki terakhir. Dilengkapi dengan sekering tumbukan aksi tertunda.
Sekering dirancang agar anak panah menembus baja target dulu, lalu meledak di dalam struktur atau setelah melewati pelindung tank yang diperkuat. Setiap anak panah membawa muatan peledak kecil yang melepaskan serpihan ke segala arah saat rudal mengenai sasaran. Dengan 3 anak panah diluncurkan bersamaan, peluang terkena langsung jauh lebih tinggi dan kerusakannya bisa cukup untuk menjatuhkan pesawat. 3 anak panah tungsten berpemandu berkecepatan Mach 3 dapat menghancurkan rotor atau sistem bahan bakar helikopter. Helikopter dan pesawat terbang pada tingkat lebih rendah memang menjadi target yang dirancang untuk dihancurkan oleh Starstreak sesuai penggunaan awal senjata ini. Pada awal April 2022, hanya beberapa hari setelah sistem ini disebutlah diimpor ke Ukraina, militer membagikan rekaman sebuah helikopter serang Mi-28 Rusia yang terkena serangan di wilayah Luhansk. Ekor helikopter terpotong bersih saat melintas rendah di atas pucuk pohon. Sumber Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kepada Times bahwa video itu kemungkinan besar menampilkan Starstreak beraksi, dan ini adalah kali pertama rudal tersebut digunakan untuk menjatuhkan pesawat Rusia. Kru helikopter tersebut dilaporkan selamat. Perlu dicatat, meski keberhasilan itu banyak dikaitkan dengan Starstreak oleh Kementerian Pertahanan Inggris dan analis pertahanan yang meneliti rekaman, atribusi ini didasarkan pada tanda serangan yang terlihat, bukan konfirmasi resmi Rusia. Sebelum pagi itu, Starstreak adalah sistem Inggris yang dihormati tapi kurang dikenal. Bahkan banyak orang di luar NATO belum mengetahuinya. Setelah kejadian itu, banyak orang langsung menjadi tertarik. Sekarang, Starstreak hadir dalam beberapa bentuk dan platformnya sama pentingnya dengan misionya. Sistem ini dalam bentuk paling sederhana diluncurkan dari bahu. Itu sangat cocok untuk satu operator terlatih yang dapat merakitnya dan siap menembak dalam hitungan detik, menghadapi ancaman dari hampir semua posisi dan segera berpindah setelahnya, memberikan fleksibilitas maksimal. Namun sistem ini juga memiliki keterbatasan seperti semua peluncur bahu. Satu operator hanya bisa melindungi sebagian kecil jalur serangan musuh. Peluncur ringan multitabung ini menampung 3 rudal siap tembak, memungkinkan operator menyerang 3 target berturut-turut tanpa isi ulang. Selain itu, versi ini dapat dipasang pada Land Rover atau kendaraan serupa dengan sedikit modifikasi. Namun, versi yang saat ini paling menonjol kiprahnya di Ukraina adalah Stormer AVM. Stormer adalah kendaraan lapis baja beroda rantai buatan Inggris yang diadaptasi untuk pertahanan udara jarak dekat. Kendaraan ini membawa 8 rudal Starstreak siap tembak di peluncur atap, 12 rudal cadangan di lambung, dan dioperasikan 3 kru. Pada peluncur tersebut dipasang perangkat yang disebut Air Defense Alerting Device, yaitu pemindai inframerah dan prosesor yang mendeteksi ancaman udara yang masuk, memprioritaskannya, dan secara otomatis mengarahkan bidikan senjata ke target. Kemampuan terakhir ini lebih penting dari yang terlihat, sebab tantangan utama pertahanan udara jarak sangat pendek biasanya bukan pada intersepsi, melainkan deteksi. Ancaman di ketinggian rendah dan drone kecil khususnya bisa sangat kecil, senyap, cepat, dan tersembunyi oleh medan. Kru yang tak tahu ada target sampai target muncul di atas mereka sudah kalah sebelum pertempuran dimulai. Perangkat peringatan memberi kru waktu beberapa detik untuk menemukan, melacak, dan menembak. Stormer melindungi kru dengan lapis baja, memberi mobilitas, dan memudahkan perpindahan antar pertempuran. Operator sendirian di lapangan akan jadi target segera setelah menembak. Kru Stormer bisa menembak lalu pindah posisi, yang disebut kru artileri sebagai shoot and scoot. Saat Ukraina pertama kali menerima sistem ini, ancaman utamanya adalah pesawat Rusia konvensional yang terbang rendah dan helikopter serang. Namun langit Ukraina tahun 2026 tak lagi tampak seperti itu. Namun sebelum membahas itu, pastikan untuk berlangganan ke The Military Show. Kami melacak peristiwa besar dalam perang dan geopolitik global, sehingga Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru tentang peristiwa-peristiwa penting. Beralih dari darat ke udara adalah upaya terbaru Rusia untuk menguasai wilayah manapun. Rusia sekarang membanjiri medan pertempuran dengan Shahid. Drone serang satu arah, amunisi berkeliaran lancip, semua drone pengintai darat. Drone serang Zala, umpan yang dibuat mirip seperti aslinya, dan rudal jelajah, semuanya datang dalam paket campuran di ketinggian berbeda, melalui rute berbeda, dalam jumlah yang berbeda-beda. Tujuannya seringkali bukan untuk menghantam satu target tertentu. Tujuannya membebani pertahanan udara Ukraina, memaksa pertahanan terungkap, membuat interseptor mahal digunakan untuk menembak jatuh drone murah, serta membuka celah bagi senjata yang lebih mematikan.
Itu masalah berbeda dari satu helikopter Rusia yang muncul di atas pepohonan, dan pasukan Ukraina telah menyesuaikan Starstreak dan Stormer untuk mengatasinya. Resimen rudal anti pesawat ke-1129 Bila Serkva, di mana Bila Serkva berarti gereja putih, adalah salah satu unit yang telah melakukan transisi tersebut. Awalnya dibangun dengan campuran sistem era Barat dan Soviet, resimen ini telah didokumentasikan mengoperasikan Stormer HVM mereka melawan drone Rusia. Dengan laporan Ukraina mengakui setiap kendaraan berhasil menghancurkan puluhan target masing-masing. Baru-baru ini kru telah memasangkan Stormer dengan generasi baru drone pencegat, quadcopter murah, cepat yang dibuat khusus, dan pesawat sayap tetap seperti Sting Ukraina yang dirancang khusus untuk mengejar Shahid. Seorang komandan Stormer menyatakan bahwa sistem ini telah digunakan melawan Shahid, melawan drone pengintai, melawan drone serang Lancet, dan melawan setidaknya satu rudal jelajah. Itu perluasan luar biasa dari misi awal sistem ini. Senjata yang awalnya dirancang untuk era helikopter serang, kini menjadi bagian dari jawaban atas perang drone yang belum ada saat sistem ini pertama kali digunakan. Namun ada nuansa penting di sini, dan itu hadir dalam bentuk rudal pendamping. Bersamaan dengan Starstreak, Inggris juga memasok Ukraina dengan rudal multiperan ringan yang dikenal dalam layanan Inggris sebagai Martlet. Rudal ini memiliki berat sekitar 13 kg, jangkauan lebih dari 6 km, dan kecepatan di atas Mach 1,5, serta menggunakan keluarga sistem pemandu susur berkas laser yang sama seperti Starstreak. Pada September 2024, Inggris mengonfirmasi pesanan pengisian ulang rudal senilai 162 juta pound atau sekitar 216 juta dolar dengan batch pertama yang terdiri dari ratusan unit dikirim ke Ukraina yang menunjukkan betapa besar ketergantungan pada rudal ini saat itu. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada hulu ledaknya. Starstreak memakai anak panah tungsten padat. Martlet membawa hulu ledak 3 efek sekitar 3 kg, terdiri dari muatan berongga yang dipadukan dengan selongsong pecahan ledak dan dipicu sekring kedekatan laser. Dalam praktiknya, anak panah Starstreak sangat mematikan terhadap helikopter dan pesawat, tepatnya karena ia menembus target sebelum meledak. Namun terhadap drone kecil, hantaman langsung anak panah tidak selalu menjadi cara paling andal untuk menghancurkan, karena target yang kecil memang terlalu kecil untuk bisa terkena secara langsung. Hulu ledak yang meledak dekat target dan menyebarkan pecahan dipicu oleh kedekatan bukan hantaman langsung, lebih efektif untuk target seperti ini. Jadi secara efektif, kedua rudal ini saling menutupi kelemahan masing-masing. Satu dirancang untuk menghancurkan sesuatu yang besar dan berlapis baja, sementara yang lain untuk menjatuhkan sasaran kecil yang sulit dilacak. Karena kami berusaha untuk jujur di sini, kami juga harus jelas tentang apa yang tidak bisa dilakukan Starstreak yang penting dalam landscape perang tahun 2026. Agak disayangkan, kelemahan terbesar dari Starstreak justru berasal dari keunggulannya yang paling utama, yaitu tidak adanya fitur Fire and Forget. Operator harus terus melacak target secara terus-menerus setelah peluncuran, karena misil mengikuti sinar yang diarahkan operator ke target. Jika operator kehilangan target, sistem pemanduannya akan menurun. Selain itu, di langit yang dipenuhi drone kecil, cepat, dan berjejak rendah yang bergerak tak terduga, menjaga pelacakan optik terus-menerus di bawah tekanan sangat sulit. Cuaca buruk dan visibilitas menjadi penting karena asap dan debu bisa mengganggu sinar laser yang digunakan rudal untuk navigasi. Starstreak juga bukan interseptor murah dengan hulu ledak 3 bagian seharga 100.000 hingga 130.000 dolar. Terhadap drone yang seringkali harganya berkisar antara 10.000 hingga 20.000 dolar atau bahkan hingga 50.000 dolar untuk model yang lebih kompleks, perhitungan biayanya menjadi tidak nyaman dengan sangat cepat. Karena itu, menggabungkan drone interceptor murah dan Martlet sangat penting. Jika ancamannya kecil dan murah, Anda tidak ingin membuang misil mahal. Dan masih ada satu informasi lagi yang masih kita lewatkan. Kita sebenarnya belum memiliki data yang komprehensif dan terverifikasi secara independen tentang tingkat keberhasilan Starstreak dalam menghancurkan target drone secara khusus. Kru Ukraina jelas menggunakannya dan laporan awal cukup menjanjikan. Sebagai contoh, pada bulan April 2022, laporan intelijen menyebutkan setidaknya 7 All-Land-Tin berhasil dijatuhkan oleh Starstreak di Vovchansk. Jadi, ada preseden yang menunjukkan bahwa Starstreak memang efektif sebagai pemburu drone. Namun, kemungkinan besar ini juga bukan jawaban sepenuhnya terhadap strategi drone Rusia. Namun, tidak ada satupun yang sepenuhnya menjawab strategi drone Rusia sendirian. Inilah logika utama pertahanan berlapis. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa senjata yang dulu jadi berita utama pada musim semi 2022 lalu menghilang, kini tiba-tiba relevan lagi 4 tahun kemudian?
Jawabannya hampir tidak terkait dengan misil, melainkan berkaitan dengan perang di sekitarnya. Di darat, perang Rusia telah terhenti. Pada Mei 2026, pasukan Rusia hanya berhasil merebut 14 km persegi wilayah, pencapaian bulanan terkecil sejak Oktober 2023, meskipun mereka melancarkan lebih dari 35% serangan lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih banyak serangan, wilayah yang didapat justru lebih sedikit. Institute for the Study of War juga menilai bahwa pasukan Ukraina sebagian besar telah berhasil menghentikan ofensif musim semi musim panas 2026 Rusia. Dengan Rusia hanya mendapatkan sebagian kecil wilayah dibandingkan yang mereka rebut pada Mei 2025. Ukraina berhasil merebut kembali sebagian wilayah karena beberapa bulan terakhir menjadi salah satu periode keuntungan bersih yang langka. Dan jika Rusia tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan momentum, tujuan mereka untuk merebut Donbas tahun ini akan semakin jauh dari jangkauan mereka. Sekarang di belakang garis depan, mesin yang menopang perang juga mulai melemah. Selain itu, upaya perang Rusia juga bergulat dengan kapasitas industri yang menyusut akibat sanksi Barat dan persediaan senjata yang semakin menipis di hampir setiap kategori, perlahan-lahan mengubah perhitungan untung rugi Kremlin sendiri. Sementara itu, drone jarak jauh Ukraina kini semakin sering digunakan, menyerang kilang minyak yang membiayai perang. Putin kehilangan uang, pasukan, dan momentum. Jadi ketika tentara tidak bisa maju, pabrik-pabrik tidak bisa mengejar, dan pendapatan minyak habis terbakar, apa yang tersisa? Tekanan dari udara. Institute for the Study of War mengaitkan peningkatan serangan Rusia ke kota-kota Ukraina dengan kegagalan di medan perang, menyebut kampanye udara ini sebagai pengganti kemajuan darat dan upaya mengalihkan perhatian dari serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Karena itu, malam di Kherson, Kramatorsk, Dnipro, dan Kiev sering dipenuhi serangan drone dan rudal ke apartemen, gudang makanan, serta pembangkit listrik. Karena gagal mengalahkan tentara Ukraina, Rusia berupaya menghancurkan kota-kota Ukraina. Dan perubahan dari perang darat ke perang udara dengan drone murah yang diproduksi massal adalah kondisi ketika sistem seperti Starstreak kembali menjadi sangat relevan. Jadi, mari kita mundur sejenak dan lihat apa yang sebenarnya diandalkan Rusia. Kampanye udaranya didasarkan pada teori bahwa cukup banyak drone murah dalam paket campuran yang cukup banyak dalam jumlah yang cukup besar pada akhirnya akan membuat pertahanan manapun kewalahan. Kuantitas adalah kualitas tersendiri pada akhirnya. Namun teori itu bermasalah jika pihak bertahan punya rudal yang tak terpengaruh oleh tindakan pengelabuan, kendaraan yang bisa mendeteksi dan menghadapi ancaman sebelum kru sempat gugup, serta pengalaman operasional 4 tahun yang belum tentu ada di buku panduan apapun. Rusia pun mencoba membanjiri langit. Britania Raya memberi Ukraina alat untuk mengatasinya. Anak panahnya masih terbuat dari tungsten. Sistem pemandunya masih menertawakan suara pengalih. Dan kru yang mengoperasikan sistem ini sudah sangat-sangat mahir menemukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin ditemukan oleh Rusia. Starstreak sebenarnya tidak pernah dirancang untuk peran yang sedang dihadapinya sekarang. Dan mungkin itulah hal paling menarik darinya. Sebuah senjata yang awalnya dibuat untuk menghancurkan helikopter, kini menemukan fungsi keduanya untuk menghancurkan drone, bukan karena bisa melakukan segalanya, tapi karena ia melakukan satu hal yang hampir tidak bisa dilakukan senjata lain, dan ia melakukannya dengan presisi yang nyaris sempurna. Dengan pertahanan berlapis yang tepat, rudal kecil buatan Inggris ini menjadi salah satu masalah tersembunyi dan sulit bagi perang udara Putin. Hingga kini Rusia belum memiliki solusi jelas untuk mengatasinya. Namun masalah Rusia di udara lebih serius dari sekedar satu sistem. Tonton video ini dan berlangganan The Military Show untuk berita lainnya.